saya open dulu materinya. Ini nggak lama kok, paling lama 1 jam. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, alangkah lebih afdolnya kalau kita berdoa dulu. Bukan begitu, Gus Ibnu? Gus Ibnu. Jadi kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, teman-teman. Oke, kita hari ini akan ngebahas, ada 2 materi yang akan kita bahas, mungkin agak sedikit cepat ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena praktek yang tadinya kita start jam 1:30, karena ini saya baru nyampe sekitar 15:15, saya baru nyampe di rumah, langsung start Zoom, langsung wudhu, sholat, start Zoom. Jadi akan coba selesaikan paling lama, semoga bisa selesai jam 16:35. Oke, materinya ada 2. Materi yang pertama yaitu mengenai Git, yang materi yang kedua mengenai Android Studio. Nanti saya akan demokan Android Studio itu seperti apa. Nah, untuk Git mungkin habis ini saya minta beberapa rekan untuk membantu saya jadi kolaborator. Seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan, Pak. Oke, nah ini ada di layar saya sekarang. Ini sudah ada 2, ini sengaja saya buat 2 seperti ini. Nanti kita akan coba pakai Java ya. Kita akan coba untuk bikin di Java mengenai sintak. Jadi sintaksis, gimana sih sintaksis itu, kemudian modelnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini sekarang saya buat new repository dulu aja. Saya buat public. Nah, ini sudah ada berbagai macam ya. Jadi ada public sama private. Public ini berarti dia nanti anyone on the internet can see this repository. Jadi akan terbuka untuk publik. Jadi kalau teman-teman buka di GitHub itu, nah ini ada banyak sekali apa namanya repo sebenarnya. Kalau ini kan di repository saya sendiri. Oke, saya buat namanya adalah Java repo ini. Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsi ini terserah teman-teman mau dikasih boleh, nggak dikasih boleh. Cuma di sini misalkan kalau saya mau pakai deskripsi project uji coba terkait repository dengan menggunakan bahasa Java. Ini ada macam-macam, ada @readme, ada @gitignore. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bikin aplikasi yang dia itu pakai web atau pakai Java itu Android ya, Android itu ada kayak misalkan kelas dan lain sebagainya, itu dia di gitignore. Jadi gitignore itu fungsinya adalah dia akan kalau misalkan ada komitan, ada perubahan, kan Git itu kan ngecek perubahan-perubahannya seperti apa yang di source code itu, maka dia akan dicek. Nah, di sini kalau kita pakai @gitignore, misalkan kelas dan lain sebagainya, dia nggak akan akan di-handle dan tidak akan di-commit di server, sehingga ketika kita compile atau ketika kita pull data yang ada di server itu, dia nggak terlalu berat, nggak terlalu lama juga, seperti itu. Terus di repository aja. Nah, ini ketika kita sudah create repository ini, nah ini ada uji coba readme, git init, git dan sebagainya ini.
Nah, misalkan ini saya ambil ya datanya, saya pakai HTTPS saja, ini saya copy. Ini ya kopinya ya, kopinya di sini. Nah, tinggal nanti di source tree-nya. Nah, di source tree-nya ini ada banyak nih. Ketika teman-teman nyetap, ini kalau saya kebiasaan pakai source tree. Kalau teman-teman misalkan ada yang pakai GitHub desktop juga nggak masalah. Ini saya clone source path-nya ini. Nah, jangan lupa destination path harus 0 ya, harus kosong. Oke, saya taruh dia di workspace. Saya coba ini adalah uji coba repo diffrag seperti ini. Oke, select folder, ini kosong ya. Nah, ini nge-clone-nya kayak gini. Nah, di sini nanti ada repository tipe, repository type itu this is a Git repository. Kalau sudah, karena di sini ada root. Nanti kalau misalkan kita nggak ada branch-nya ya, kalau ada branch-nya nanti di sini akan muncul branch-nya apa. Itu. Nah, advance layout-nya, clone tab-nya mau seberapa? Clone. Nah, di sini ada GUI. Nah, udah beres. Oke, kita lihat saya nomornya ini. Kita cek dulu. Nah, ini kosong nih masih. Nggak ada file dan lain sebagainya. Sekarang saya mau buat file baru. Saya buka IDE saya dulu. Apa ya, nah ya? Sublime. Saya pakai Sublime aja. Folder baru. Space apa tadi bisa baru. Ya, langsung kalau misalkan ada git-nya, dia langsung auto bikin git kayak gini. .git initial .git ini maka dia sudah bikin git. Oke, select folder kosong ya. Nah, sekarang saya bikin new file. Kan sistem dapat ini terus kayak gini ya. Ini saya simpan di tadi space. Nah, dia langsung bikin seperti ini. Nah, ini kita kan udah di save. Ini udah di save. Nah, ini ada folder ini. Sekarang kita cek di source tree-nya. Nah, di source tree-nya, kalau teman-teman lihat ini sambil ini ada yang namanya unstaged file. Kelihatan ya? Kayak di sini ada tanda tanya. Terlalu kecil apa gimana? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, nanti
teman-teman, modelnya adalah ketika kita melakukan perubahan, kalau udah perubahannya udah banyak, kemudian jangan lupa itu nanti dia di commit. Nah, di sini saya stage, misalkan yang ini, saya stage selected, teman-teman bisa stage all, stage selected. Nah, di sini saya stage selected, misalkan karena tidak cuma satu ya. Nah, kemudian saya commit. Nah, commit ini adalah ketika kalian komit jangan cuma komit satu, komit lagi gitu. Tapi ceritakan yang kalian kerjakan ini ngapain. Jadi di sini misalkan saya dia initial commit. Initial commit membuat kelas uji coba dengan isian adalah hello world. Nggak apa-apa. Sehingga nanti apa namanya, kalau misalkan ada yang berubah itu enak yang ngerti gitu. Jadi temannya yang satu tim itu enak. Oh ini perubahannya apa sih gitu. Nah ngelihat dari komitannya udah kelihatan. Oke, saya komit. Nah ketika komit kayak gini, kita lihat ini branch-nya master. Nah ini tinggal saya push dia. Push to master. Oke, saya diminta login lagi sebentar. Login file. Bentar. File authentication. Bentar ya, saya agak lupa password kita. Oh, passwordku ya. Push. Nah. Login file ya. Nah, saya tak logout, tak apa? Logout password dulu deh. Bentar. Authentication requirement. Ya, saya kok bisa komit ke server saya sendiri. Terus ya, Mas.
Wait. Kok GitHub saya nggak bisa masuk saya? Wait. Oke, saya nggak bisa login. GitHub-nya nolak ini. Oke. Bentar ya, saya sambil nge-trace kenapa ini. Setting, sambil saya share screen, siapa tahu ada yang ngerti. Ini ya, saya remove deh. Oke, add, up. Kita harus modal remote. Kita lagi ya. Oh, personal access token. Iya, di Windows Credential ada. Saya harus ngoprek Windows Credential lagi. Personal access token.
remove akun, coba deh di remove akun. Nah, edit grafik dulu saya. Coba lagi, semoga berhasil. Nggak mau. Please use a personal access token. Oke, coba masuk. Nah, ini nggak enaknya itu ya gini nih, kita harus ngeset lagi. Bentar ya, sabar. Refresh all out. Udah. Oke, oke, oke. Ush. Nah, oke, ini udah berhasil. Next, no. Jadi udah berhasil nih. Jadi tadi refresh token ya, tokennya di refresh. Oke, sekarang di sini saya mau invite kolaborator. Eh, ini saya jadikan dulu aja. Oke, mana yang barusan ya? Tes, 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 tes. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, ini udah 13 menit lagi. Oke, sekarang saya mau nambahkan kolaborator. Itu ada di Insight Contributor. Oke, mungkin 2 orang deh. Contributor 2 orang mungkin bisa nge-set ngasih tahu saya user itunya di via chat nggak apa-apa.
username itu, username-nya siapa? Ibnu boleh deh, akunnya Ibnu sama siapa gitu, atau Eldiansa. Oke, bentar, saya tambahkan insight kontributor. Oh, bentar. Ini bentar. Mana ya? Iya, saya itu. Nah, bahkan kebetulan juga akses. Nah, ini invite kolaborator. Coba. Ini kitnya ini ya namanya ya, Muhammad Ibnu ya, coba. Enggak. Ini benar. Muhammad Ibnu Abdurrahman Sutio ini. Iya, Pak. Oke. Terus satu lagi? Ini invite di accept itu. Ardiansyah. Oke. Ya, udah. Oke, kalau ini sudah saya invite silakan di itu. Nah, sekarang silakan di clone. Mas Eldiansa mungkin bisa sambil nge-share layout apa kok layout sambil nge-share tampilannya. Screen boleh. Di clone di GitHub desktop-nya berarti ya, Pak? Ya, di clone di GitHub desktop-nya yang saya invite tadi. Coba di share screen Mas Eldiansa sama Ibnu juga di share ya, coba nanti salah satu deh gantian. Mas Ibnu aja dulu sudah, Pak. Kenapa? Mas Ibnu aja dulu, beliau kayaknya lebih paham, Pak. Oke, Ibnu Sewes. Ayo Ibnu. Share dulu Ibnu. Monggo dah, Pak. Apa laptop saya cek. Kan katanya udah habis beli RAM tadi. Enggak, Pak, dapatnya kitab. Beli RAM dapat kitab. Ayo coba Mas Eldiansa deh coba. Apa terlihat, Pak? Ya, siap. Oke. Oke, coba udah di full. Oke. Terus nanti coba di auto repository in your external editor gitu kan udah muncul tuh. Oke, coba. Udah sudah. Coba dilihat di itu show in explorer coba. Nggak muncul Mas explorernya. Di share terus diganti share-sharean. Nah, itu sudah muncul ya. Nah, coba sekarang di itu Mas, di apa namanya? Ditambahi Mas di line 3. Nah, ya, 3 itu.
Saya sambil juga nambah juga di line 3. Oke, sip. Oke, sekarang di save. Ya, kalau udah di save terus di push, di commit dulu aja, commit terus di push. Di storage. Oke, sudah berhasil? Oke, sudah di answer. Sekarang saya coba di punya saya. Nah, ini tadi kan Mas Eldiansyah tadi di line keempat ya? Line 4 ya tadi? Iya Pak, line 4 tadi. Ini sama di line 4-nya ya. Kalau saya ini ada muncul, saya tambahkan dia integer nilai sama dengan 10. Ini kan harusnya kan kita kan ngoding di tempat yang sama ya. Di file yang sama, di code yang sama gitu. Nah, ini harusnya ini kan ketika udah saya save, saya masuk di GitHub-nya. Oke. Nah, ini saya commit nih. Commit stage all menambahkan nilai integer nilai yang ke dalam nggak gede apa nih? Sini bentar ya, ini kalau di rumah ini ada apa sih ya mana depan dulu oh iya itu mau itu bisnya itu udah oke saya commit ya commit. Nah ketika saya jangan lupa sebelum teman-teman push teman-teman pull dulu. Ini di masternya kan kelihatan di sini. Nah, ini nggak kelihatan nih masih. Nah, sekarang kita pull. Nah, ini konflik nih, ya kan? Kelihatan ya? Konflik nih. You now have merged conflict in your working copy that need to be resolved before continuing. Ini pasti terjadi kalau teman-teman ngoding nanti. Ini kalau misalkan ini nggak kejadian, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, salah repo, terlalu banyak repo akhirnya sampai salah. Atau yang kedua, commit tapi nggak di push. Banyak commit nggak di push. Itu kejadian, sering kejadian. Kalau udah kayak gitu buyar nanti kalau yang di push. Makanya jangan lupa perubahan commit segera di push. Perubahan commit segera di push. Tapi sebelum di push di pull dulu. Gitu. Nah ini oke, saya close. Kelihatan nggak sih? Saya takutnya kursornya nggak Kelihatan, Pak. Nah, oke. Nah, ini kisah ketikanya Bang ini berarti ini yang namanya branch. Jadi dia kayak bikin cabang seperti itu. Nah, ketika di sini maka ini punya saya masih track di master, namanya Eldiansyah. Ini ada di Eldiansyah. Panggilan siapa? Eldiansyah apa Putra? Eldiansyah Pak, bebas sudah Pak. Bebas ya. Oke, jadi punyanya bebas itu berada di atas sini. Jadi Eldiansyah dia ada di atas sini. Nah, ini otomatis kan ketika kita push ya dia ketika saya push pun nanti apa ya? Dia tetap nggak mau gitu loh sebenarnya. Dia nggak mau dia. Karena dia belum resolve. Nah kan? Reviews kenapa? Nah ini remote change before its remote counterpart integrate the remote change. Jadi kita harus mengintegrasikan. Integrasinya adalah dengan cara kita pull dulu. Kita pull. Oke, close. Ini kan error ya.
Nah, ini ada beberapa cara. Nah, ini ada unstaged out. Nah, di sini tinggal kita mau ini kita resolve pakai apa? Nah, ini resolve conflict. Resolve using mine atau resolve using theirs. Kalau ini saya pakai resolve using mine, maka coding yang ini, coding yang permisif Pak ini, dia akan hilang. Tapi resolve using theirs, maka yang ini yang akan hilang. Nah, oleh karena itu kita harus pinter, harus tahu. Makanya kan kenapa kalau misalkan di komentar itu ketika teman-teman bikin fungsi, komentar itu penting. Ya kan? Kalian bikin komen, fungsinya buat apa? Pertama buat petunjuk bagi kalau misalkan kalian kerja tim, otomatis otomatis itu akan membantu rekan tim Anda dalam melaksanakan pemrograman. Kemudian yang kedua, itu juga akan membantu ketika ada resolve kayak gini, ketika ada konflik seperti ini. Nah, kalau misalkan nih, oke, nanti dicek, oh ternyata sama nih, oh berarti cuma yang ini. Ini ada head sama ini detailnya, maka ini sebenarnya tinggal gini aja. Oh, ternyata masih dipakai gitu ya. Coding saya sama codingnya Mas Eldiansa masih dipakai. Ini maka saya akan hapus. Ini juga akan saya hapus. Jadi ini. Nah ini, tinggal nanti di source-nya ini kita commit aja sudah. Oke, commit. Nah ini commitnya ini udah ada stage all. Oke, nah ini udah selesai. Nah ini nanti muncul kayak gini, merge branch, konflik, uji coba dan lain sebagainya. Ini merging namanya. Ketika di sini nanti push-nya tadi kan cuma satu ya, padahal perubahannya saya kan cuma satu file. Nah di sini dia akan ada dua. Ketika saya push, oke, complete successful. Nah sekarang di Mas Eldiansa silakan di share screen, ini saya end share. Di share screen kemudian dicoba dulu, di share dulu deh, jangan di share dulu. Oke, jangan di pull dulu, dicoba dilihat yang tadi codingnya. Oke, masih ini ya. Oke, sekarang di pull. Oke, sekarang dilihat di berubah ya di line 4 ya. Jadi kalian sudah nggak perlu lagi pakai tim viewer. Ya, nggak ada lagi yang namanya tim viewer, nggak ada lagi yang namanya apa mana biasanya yang dipakai teman-teman itu. Nah, itu sudah nggak ada lagi sudah. Ini sekarang kita sudah pakai ini. Nah, oke, bisa share. Oke, seperti itu. Gampang ya? Gampang kan? Gampang. Tapi yang penting tadi itu adalah ketika kalian nge-pull. Nah, saya lihat dulu di pull-pullannya. Saya share screen ya, komitannya. Nah, komitannya itu cuma ini aja, update uji coba dan Java. Kelihatan ya? Update uji coba dan Java ini sebenarnya nggak bagus ketika teman-teman mau bikin komitan cuma dinamakan update uji coba dan Java gitu. Jangan terbiasa bikin komitan kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin komitan yang tadi itu bercerita sangat diperbolehkan gitu. Bahkan kalau di yang saya di sini, kalau agak tingkat kalian ketika project sama saya itu pasti saya tes begini. Login user, login using ini sebenarnya. Nah ini logic mean verified email validation plus resend token to email. Berarti di sini dia ini kalau saya baca, oh ini berarti yang kurang itu verifikasi email, tapi dia sudah menambahkan resend token email kayak gitu. Jadi kita bacanya itu enak gitu loh. Kita teman-teman bacanya juga enak. Using misalkan ini space minus result item. Nah, result itemnya belum seperti itu. Oke ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Terlalu cepat kah?
Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Langsung nanti dicoba sama timnya gitu kan. Kalau misalkan ada masalah, silakan nanti bisa ditanyakan gitu. Feel free to ask before you sebelum kalian pergi berperang itu kan peta itu harus ada. Nah, salah satu petanya pakai gitu. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya Mas, monggo. Itu masalah workshopnya ini, Pak. Kan berarti mulai sekarang sudah pakai Android Studio-nya itu, Pak. Jadi mulai install mulai sekarang ya, Pak. Ya. Nah, Android Studio berat ya. Berat ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau nggak mau sih pakai AS sih, meskipun nanti di framework juga kalian pakai AS gitu loh. Nanti kan di framework teman-teman pakai apa namanya Flutter. Nah, Flutter itu juga pakai AS. Nggak bisa sih Flutter pakai VS Code. Tapi apa namanya mungkin nggak seenak workflow-nya nggak seenak ketika kita pakai AS. Oke, saya itu Android Studio dulu. Oke, saya share screen 2. Kelihatan ya? Nah, ini prosesor saya sudah 80, 76%, 73, 50 ini. Saya sekarang coba buka Android Studio. Mari berapa? CPU saya 100%. Oke. Ya untuk kalau kita sudah masuk di apa namanya itu nanti kita pakai record zoom-nya saya belum jadi host kayaknya. Saya belum jadi host sepertinya. Jadi saya nggak bisa nge-record. Coba. %. Android Studio 100%. Langsung muncul low resource memory. Oke. Nah, ini nanti teman-teman akan berhubungan dengan Gradle. Nah, ini Gradle. Nah, Gradle boot running ini, jadi nanti teman-teman silahkan bikin aplikasi dulu ya, create new application. Suara saya putus-putus enggak? Enggak, Pak. Enggak. Saya stop video ya. Resource saya penuh apa? 100% ini. Oke. Nah, ini teman-teman nanti teman-teman butuh yang namanya Gradle. Nah, Gradle itu apa? Kalau di Laravel kalian kenal sama namanya Composer. Kalau kalian kenal Composer ya, ini ada beberapa yang sudah belajar Laravel. Nah, yang kalau di Android itu kenalnya adalah dengan nama Gradle. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh library tambahan, misal teman-teman butuh carousel, teman-teman butuh nanti pasti butuh yang namanya volley dan retrofit. Volley atau retrofit, sorry. Teman-teman pasti butuh yang namanya volley atau retro. Nah, ini teman-teman harus menambahkan di sini Gradle script. Nah, di sini. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan coba mulai minggu depan ya. Minggu depan kita akan coba masuk Android Studio benar-benar full dari jam 8 sampai mungkin sampai jam setengah 11. Itu full kita akan mulai membahas masalah layouting dulu. Nah, membahas masalah apa namanya? Membahas layouting, kemudian membahas mengenai bagaimana sih kita ngedesain aplikasi dan lain sebagainya gitu. Oke, nah seperti itu. Enggak lebih itu sih. Jadi akan lebih banyak langsung kita praktekin langsung aja. Nanti semoga lo record apa? Saya dijadikan host, jadi ya teman-teman bisa lo record sendiri. Kalau misalkan pakai record model yang lain juga nggak apa-apa.
Nah, ini Android Studio. Nah, nanti teman-teman akan kenal sama namanya virtual devices. Kalau rekan-rekan prosesornya adalah Intel, teman-teman bisa menambahkan di BIOS-nya low NDK kalau nggak salah itu nanti dia diparalelkan seperti itu. Jadi BIOS-nya prosesornya bisa diparalelkan, di-share antara prosesornya prosesor fisiknya komputer dengan virtual. Nah, contohnya kayak gini. Kalau virtual device kayak gini sih. Iya. Nah, saya nggak pakai virtual device. Kenapa? Karena kalau saya pakai virtual device tambah lemot. Jadi saya pakai NOC seperti itu. Itu ya. Nah, sebagai materi sebagai kebutuhan nanti teman-teman silahkan download Android Studio. Kemudian SDK kit yang dibutuhkan adalah SDK 4.0. Silakan dicatat ya. SDK 4.0, kemudian 403, 41. Nah, ini aja sudah. Jadi caranya ketika teman-teman install itu nanti akan dapat SDK yang paling tinggi. Kemudian teman-teman yang di sini, yang ini ya, ada kata download ini kotak, ini namanya SDK Manager. SDK Manager itu adalah standar development kit manager yang yang kita gunakan untuk melakukan development. Nah, tinggal ini nanti ada SDK-nya, diklik yang 403. Misalkan saya tambahkan ya, punya saya di 42 seperti ini. Nah, ketika kita udah kayak gini nanti apply aja. Nah, ketika di apply ini nanti estimasi download size 72,5. Ini yang bikin Android Studio-nya tambah besar. Yang dia standarnya itu misalkan cuma 1,5 bisa di saya itu sudah 15 GB sendiri di AS-nya. Kenapa? Karena estimasi download size-nya 72, SDK partition after instalasi ini kan itunya ya. Itu sudah 289,9 MB. Sudah diekstrak. Karena ini available, nah ini 33,1 GB. Oke, ini download nih. Nanti dia akan download platformnya. Ini mulai dari kita minggu depan, saya akan mulai langsung membahas. Kita bikin desain, setelah desain, break sebentar, baru kita implementasikan desainnya. Seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mas. Untuk versi Android Studio-nya Bebas. berapa? Bebas. Dibebaskan, silakan mau pakai yang berapa. Pokoknya nggak versi Android Studio 1 ya. Versi yang 1 yang awal-awal dulu itu udah itu banget. Sekarang kalau nggak salah udah 4 apa. Ini unzipping dia. Tapi downloadnya benar cuma 50 mega, itu kan unzipping sampai 200 mega. Oke, selesai, finish. Nah, nanti dia langsung auto. Nah, ini ada plugin satu update. VRB Service. Oh ya, VRB Service-nya belum saya update. Ini download aja. Sekalian mumpung buka Android Studio. Nah, oke, ini kalau sudah, oke, nanti tinggal kita postpone dulu. Nah, ini berarti dia langsung sudah berhasil. Nanti yang lama, kalau teman-teman bikin aplikasi, teman-teman buka pertama kali Android, itu yang lama itu update Gradle. Jadi klik kanan ya, nanti teman-teman bikin dulu aja projectnya, file, new, Android new project ya. Nah di sini nanti teman-teman pilih yang MT Activity aja dulu. Minggu depan saya jelaskan apa bedanya masing-masing. Ya, ini kemudian di next,
Nah ini nanti mungkin minggu depan kita mulai, tapi kalian bikin dulu aja ya. Ini saya nanti jelaskan satu persatu apa ini, kemudian ini minimumnya ini kayak gini gitu, artifak dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan insya Allah minggu depan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya close dulu untuk studio saya. Berat kakak. Kalau di ini komputer saya ini berapa giga ya RAM-nya? 16. Yang di rumah 16, yang di kantor yang 32. Pak, izin tanya, Monggo Mas, Farizul. itu kalau udah download yang Android versinya itu apa bisa dihapus? Kenapa? Mendownload, menghapus? Android versi yang tadi itu, yang di-download tadi. Gak usah dihapus, nggak apa-apa Mas. Tapi kalau dihapus bisa apa enggak, Pak? Nah, bisa nanti dihapus saja di file installernya, ada di users Android Studio, ya users Android Studio dan lain sebagainya, itu nanti di Android apa SDK-nya aja yang dihapus. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Ada lagi yang lain? Izin tanya Pak, kalau laptopnya 4 GB gitu cukup apa enggak Pak? Saya mau nyoba install Pak. Cukup sih Nuh. Tapi apa namanya, gak usah buka Chrome gitu dulu ya, gak usah sambil streamingan sih ya, benar-benar fokus di Android Studio sampai selesai. Iya Pak, siap Pak, terima kasih. Sebenarnya ada cara sih untuk mengatasi kalau misalkan nge-lag itu, kita ubah sistem operasinya. Windows itu kan yang berat itu di UX-nya kan. Nah, kalau saran saya ubah ke Linux. Jadi dual boot. Kalau saya dulu dual boot sih. Dual boot Linux sama Windows untuk nge-game, Linux untuk ngoding kayak gitu. Jadi saya benar-benar full Linux dulu. Saya sempat satu semester, 1 tahun itu full Linux. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilakan. Ada yang misalkan, yang di web kalian sudah disuruh install apa aja ya? SAMPP, Visual Code Studio sama SMPP itu Pak. oke. VS Code sama XMPP. SAMPP, oke. Pertanyaan untuk distro Linux yang recommended, nah ini under Debian lah. Under Debian pokoknya yang gampang package-nya. Kalau teman-teman pakai Red Hat atau yang lain, saya nggak tanggung jawab kalau misalkan package-nya susah. Gampangnya pakai Debian aja cukup. Oke. Kalau gitu mungkin sekian dulu ya. Pas 16.27. Selesai. Terima kasih rekan-rekan. Saya izin istirahat dulu. Tetap semangat ya. Kita minggu depan insya Allah ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.